Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Al-Maghfurlah Mbah Bisri Samsuri lahir pada 28 Zulhijjah 1304 Hijriah yang bertepatan dengan 18 September 1887 Masehi di Desa Tayupati, Jawa Tengah. Ayahandanya bernama Samsuri dan ibunya bernama Siti Rohmah. Mbah Bisri merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Keluarga leluhur Kiai Bisri Samsuri adalah keluarga yang terpandang dan terhormat yang melahirkan ulama-ulama besar dalam beberapa generasi. Di antaranya berbagai ulama yang tersebar. Mbah Bisri lahir dari lingkungan santri yang kemudian belajar kepada para masyayikh yang ada di seluruh Nusantara. Salah satunya beliau belajar langsung kepada Al-Mukarram Syekhona Khalil, Al-Mukarram Kiai Maksum, dan seluruh kiai-kiai di tanah Jawa. Sehingga beliau adalah bagian dari kelanjutan para masyayikh yang telah mengajarkan dan meneruskan ajaran nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, sejak kecil Mbah Bisri belajar dari berbagai ulama, menguasai dan beliau para gurunya menguasai beragam bidang keilmuan, antara lain Kiai Amin dalam bidang Al-Quran, nahwu sorof, fikih, tauhid, tafsir, hadis, dan mantiq. Salah satu guru masa kecilnya di samping ayahnya sendiri adalah seorang ulama yang kepribadiannya sangat mempengaruhi Mbah Bisri, yaitu Kiai Abdus Salam, ulama ahli Al-Quran, tauhid, dan fikih. Ketika menginjak usia 15 tahun, Mbah Bisri mulai belajar kepada para ulama di luar Pati, di antaranya Syekhona Khalil. Dan kemudian sebelumnya beliau belajar juga kepada Kiai Su'eb Sarang Lasem, Kiai Khalil Kasingan Rembang, Kiai Umar, kemudian berlanjut ke berbagai daerah termasuk ke Bangkalan, ke Syekhona Khalil pada tahun 1901, hingga akhirnya pada masa pendidikan itulah beliau Mbah Bisri berkawan akrab dengan sahabatnya, yaitu Kiai Wahab Hasbullah dari Tambak Beras Jombang. Pada tahun 1906 Mbah Bisri bersama Mbah Wahab belajar kepada Al-Mukarram Asy-Syaikh Mbah Hasyim Asy'ari, sosok yang menjadi guru, sahabat, dan panutan beliau berdua, terutama dalam penguasaan ilmu-ilmu hadis. Di Tebu Ireng selama 6 tahun, pemuda Mbah Bisri memperdalam ilmu pengetahuan agamanya tentang fikih, tauhid, hadis, sejarah, dan lain-lainnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Tebu Ireng pada tahun 1911, ia berangkat melanjutkan pendidikan ke Mekah atas ajakan sahabat karibnya Mbah Abdul Wahab Hasbullah. Mbah Bisri Samsuri melanjutkan ilmu di kota suci Mekah selama 4 tahun. Beberapa gurunya di kota suci antara lain adalah Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Said Yamani, Syekh Soleh Bafador, Syekh Ibrahim Mandani, Syekh Umar Bajenet, Syekh Jamal Al-Maliki, Syekh Ahmad Khotib Padang, Syekh Su'eb Dagestani, dan Syekh Mahfud Termas. 3 ulama yang terakhir tersebut adalah guru-guru dari Syekhona Kiai Hasyim Asy'ari. Hadirin hadirat sekalian, Mbah Bisri Samsuri kemudian menikah dengan
Ibu Nyai Nur Khadidah pada tahun 1014. Pada masa-masa awal setelah pernikahan, Mbak Bisri menghabiskan waktunya untuk membantu mengurus santri dan mengajar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. 3 tahun setelah menikah, atas dorongan dari sang mertua Kiai Hasbullah, Kiai Bisri Bapak Alas mendirikan pesantren di sebuah desa di selatan Tambak Beras, disebut Desa Tenanyang. Disinilah Mbak Bisri merintis pesantren setahap demi setahap. Pesantren berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Santri berdatangan dari luar daerah dan semua dididik Mbak Bisri dengan penuh keikhlasan dan istiqomah. Pada tahun 1919, Kiai Bisri dan Nyai Nur Khadidah melakukan terobosan besar, mendirikan pesantren putri, sebuah ijtihad yang berani, inovatif dan melampaui zamannya. Kiai Bisri dalam konteks ini bisa dikatakan sebagai pembaharu dalam bidang pendidikan. Kiai Bisri bukan saja pelopor, namun juga penggagas yang akhirnya kelak mengilhami pesantren-pesantren lain untuk membuka pendidikan bagi perempuan yang akhirnya berkembang hingga hari ini. Para kiai, para ulama, hadirin hadirat yang saya muliakan, maghfurlah Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, cucu beliau menyebut Kiai Bisri Samsuri sebagai Kiai Plus, karena di dalam diri Kiai Bisri terdapat 3 karakter ulama, di mana karakter utama yaitu sebagai pecinta fikih sekaligus pejuang nilai-nilai keadilan gender dan juga politisi yang berkarakter. Gerak langkah dan segala keputusan yang diambil Mbah Bisri selalu didasarkan pada ufuk cakrawala keilmuan yang mendalam, digabungkan dengan analisis sosial keumatan yang luas. Dengan kerangka berpikir itu, Mbah Bisri menjadi sosok yang teguh memegang prinsip, berkarakter dan luas serta luwes dalam bersikap. Sejumlah terobosan dan gagasan brilian dalam konteks sosial keumatan dengan skala nasional yang berdampak hingga saat ini menjadi bukti bahwa Kiai Bisri Samsuri adalah ulama visioner dengan kapasitas keilmuan yang sangat luas. Keputusan-keputusan Mbak Bisri di dalam menjadikan bagian dari kehidupan kebangsaan ini dihasilkan dari kepiawaian, menggabungkan kejernihan dalam memotret persoalan dengan keluasan pengetahuan yang dalam menyangkut khazanah fikih. Keputusan tentang keluarga berencana, gerak dan perjuangan yang akhirnya melahirkan Undang-Undang Perkawinan 1974, dan juga termasuk sikapnya yang tegas menolak DPR GR adalah beberapa keputusan yang bisa dicatat menjadi tinta emas sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama yang sangat relevan hingga hari ini. Kiai Bisri Samsuri selalu menilai dan menimbang sesuatu dengan sudut pandangan fikih yang komprehensif. Salah satu sikap beliau adalah memperjuangkan fikih yang diyakini di rumah parlemen adalah membuat rancangan undang-undang. Berbagai undang-undang yang terus beliau susun akhirnya mewarnai berbagai keputusan-keputusan parlemen. Meski mendapatkan tantangan dan penolakan seperti ketika membahas undang-undang perkawinan, Mbah Bisri tegak lurus berjuang yang akhirnya alhamdulillah Undang-Undang Perkawinan 1974 menjadi undang-undang yang kontekstual dan hingga hari ini dan insya Allah sepanjang masa akan menjadi undang-undang yang sangat tepat untuk bangsa dan negara kita. Hadirin yang saya muliakan, dalam konteks kiprah keumatan,
Mbah Bisri Samsuri tercatat sebagai salah satu tokoh yang ikut mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mbah Bisri Samsuri ikut menyumbangkan gagasan-gagasan penting ketika masa-masa awal Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan. Almarhumlah Mbah Kiai Bisri Samsuri sangat mencintai organisasi yang lahir pada 31 Januari 1926 ini. Kecintaan beliau bisa dilihat dari bagaimana kiprah dan perjuangan dalam turut andil membesarkan organisasi yang dilahirkan di Surabaya ini, termasuk ketika pada tahun 1971 Kiai Haji Wahab Hasbullah berpulang ke hadirat Allah. Kiai Bisri Samsuri menggantikan posisi Kiai Wahab sebagai Rois Am kala itu, menghadapi berbagai tantangan dan perjuangan yang sangat berat. Mbah Kiai Bisri Samsuri menjadi Rois Am PBNU pada tahun 1971 hingga 1980 saat Orde Baru sedang berjaya-jayanya. Rezim ini membonsai seluruh kekuatan yang dianggap mengancam eksistensi kekuasaan Orde Baru. Segala kekuatan dikerdilkan termasuk Nahdlatul Ulama. Kondisi seperti itulah almarhumlah Kiai Bisri Samsuri menjadi Rois Am PBNU yang tangguh, berprinsip, dan alhamdulillah akhirnya berhasil memimpin Nahdlatul Ulama hingga sangat besar dan tumbuh sampai hari ini. Mbah Bisri adalah ulama yang konsisten dan berwibawa. Pandangannya senantiasa mencerminkan pembelaan kepada agama dan kebenaran. Dalam sidang umum MPR tahun 1978, Mbah Bisri memimpin partainya memilih walk out, meninggalkan sidang sebagai pernyataan tidak bertanggung jawab atas disahkannya aliran kepercayaan dan keempat dalam ketetapan MPR. Sikap serupa disertai kekompakan mengikuti arah dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, di mana beliau adalah sebagai Rois Am. Tak seorang pun meragukan kecintaan Mbah Bisri kepada Nahdlatul Ulama. Banyak saksi menuturkan bahwa perjuangan Mbah Bisri di Nahdlatul Ulama terkadang membuat beliau harus meninggalkan aktivis pengajian di pondok pesantren Mambaul Ma'arif ini. Sebagaimana diceritakan oleh almarhumlah Bapak Kiai Akhwan, salah satu senior Mbah Bisri Samsuri, suatu saat ketika hendak bertolak ke Jakarta dalam menjalankan amanahnya sebagai Rois Am, seluruh santri dikumpulkan di masjid. Beliau berpidato, selain menjelaskan kepada santri bahwa urusan mengaji di pondok ketika Mbah Bisri di Jakarta diserahkan kepada putra pertama beliau, almarhumlah Kiai Ahmad Bisri. Beliau menitipkan pesan, selama aku hidup, aku seorang Nahdiyin. Jika aku meninggal, maka wasiatku kepada seluruh masyarakat agar mereka tetap menjadi pengikut setia Nahdlatul Ulama. Para hadirin yang saya muliakan, almarhumlah Kiai Bisri Samsuri bukan hanya tokoh yang dimiliki oleh kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama. Beliau adalah tokoh bangsa yang ikut andil dalam berbagai perang kemerdekaan. Kiai Bisri pernah menduduki sebagai kepala kantor markas besar OE Lama di Sidoarjo ketika terjadi pertempuran revolusi kemerdekaan. Almarhumlah Mbah Bisri Samsuri ikut berjuang mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Mbah Bisri adalah ulama pejuang kemerdekaan, pejuang kemanusiaan yang bervisi nasionalis. Kiprahnya terbentang untuk persoalan keumatan dan kebangsaan. Para hadirin yang saya muliakan, pada Jumat 25 April 1980, selaras dengan 9-10 Jumadil Akhir 1400 Hijriah,
Al-Maghfur Kiai Bisri Samsuri berpulang ke rahmatullah dalam usia 93 tahun. Kiai Bisri berpulang sebagaimana dua senior dan pendahulunya, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dan Hadratus Syekh Mbah Abdul Wahab Hasbullah, yang juga berpulang semasa masih menduduki sebagai jabatan Rois Am pengurus besar NU. Melalui manaqib ini, marilah kita semua mengambil hikmah dan segala kiprah perjuangan yang telah dijalankan oleh Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Muhammad Bisri Samsuri.